Hai para entrepreneurs, salam hebat luar biasa. Hari ini kita akan membahas topik seputar mengapa bisnis waralaba sangat menjanjikan keuntungan yang besar di Indonesia setelah yang satu ini. Nah, mungkin teman-teman juga sering lihat ya para entrepreneurs sekarang di luar sana banyak sekali bisnis waralaba yang lagi menjamur ya. Ada either itu bisnis makanan atau Anda buka misalnya bisnis kafe, bisnis macam-macam lah ya yang bisa diwaralabakan. Nah, banyak sekali sekarang bisnis waralaba baru buka itu langsung bisa booming guys. Nah, ini yang memang kita bisa lihat bahwa kalau kita telusurin di Indonesia ini ternyata bisnis-bisnis yang sangat bisa berkembang atau bisnis-bisnis yang akan berkembang adalah bisnis yang menjanjikan peluang ya. Jadi teman-teman juga perlu tahu bahwa kalau seandainya Pak saya mau buka toko, itu juga boleh ya. Anda misalnya buka, misalnya Anda distribusi, Anda trading, Anda restoran, atau Anda jasa, ya itu sebuah bisnis yang memang bisa dilakukan. Tapi kalau kita lihat di abad revolusi 4.0 sekarang guys, industri 4.0 sekarang ya, bahwa kondisi bisnis yang akan selalu berkembang adalah bisnis yang menjanjikan peluang ya. Di mana bisnis waralaba adalah salah satu bisnis yang bisa menjanjikan peluang untuk orang-orang yang mungkin belum bisa berbisnis. Nah, ini clue-nya guys ya. Ini clue yang kita perlu perhatikan. Kenapa kok misalnya ada satu merek restoran lah ya yang cukup baru, tapi begitu dibuka, boom, langsung dibuka sana, dibuka sini, dibuka sana, dibuka sini, dan banyak orang yang mau mengambil franchise. Nah, ini salah satu hal yang memang perlu kita perhatikan bahwa untuk membuat sebuah bisnis bukan satu hal yang mudah guys ya. Kalau Anda memang Pak saya mau buka bisnis, oke, nice. Nah itu yang saya omongkan di pertama. Ketika Anda membuka bisnis, yang perlu Anda perhatikan adalah Anda berani dulu untuk membuka bisnis ya. Tapi ketika Anda membuka bisnis, yang perlu diperhatikan berikutnya adalah Anda juga harus tahu step-stepnya ya, bagaimana Anda bisa menjual produk Anda ya, karena tanpa penjualan bisnis itu tidak ada ya. Sebenarnya bisnis itu bullshit kalau tidak ada penjualan ya. Bisnis yang berhasil tetap harus ada penjualan ya. Yang kedua, bagaimana Anda bisa membuat operasional Anda berjalan dengan maksimal. Bagaimana Anda bisa mengatur tim-tim Anda. Dan yang tidak kalah penting adalah Anda juga bisa membuat planning terhadap budgeting terhadap penganggaran Anda. Bagaimana Anda mulai membuka bisnis, Anda sudah membuat perhitungan sampai Anda tahu bagaimana bisnis Anda bisa balik modal. Nah, ini yang harus Anda perhatikan. Nah, karena membuat bisnis itu susah guys, maka sekarang bisnis waralaba atau bisnis yang membuat kemitraan, membuat konsep kemitraan ya, itu digandrungin oleh orang-orang yang mungkin tidak memiliki pengetahuan membuat bisnis. Ya, untuk memiliki pengetahuan untuk menjalankan sebuah bisnis, apalagi bisnisnya baru. Misalnya Anda sekarang berprofesi sebagai misalnya distribusi gitu ya, atau Anda memiliki pabrik. Nah, Anda ketika membuat resto, Anda memiliki keahlian yang akan berbeda ya. Jadi kalau seandainya Anda membuka resto di mana sebelumnya Anda buka pabrik, itu sudah different style guys. Itu perbedaan keahlian ya. Jadi perbedaan keahlian. Wah, buka pabrik saya bisa ngolah mesinnya, saya bisa ngolah orangnya. Tapi di resto lain lagi guys, karena hubungan sama rasa, cita rasa, hubungan sama promotion, hubungan dengan bagaimana Anda serving dan kawan-kawan. Nah, maka yang paling gampang adalah membuka bisnis resto dengan memfranchise. Nah, ini satu peluang yang perlu Anda pikirkan. Kalau memang industri Anda memang bisa terlibat atau bisa dibuat sebagai sistem kemitraan atau sistem franchise tadi. Nah, namun bagaimana supaya usaha waralaba Anda benar-benar bisa menjanjikan keuntungan yang luar biasa di Indonesia, ini juga harus Anda perhatikan. Nah, kalau Anda lihat, Pak, saya mau membuat bisnis franchise atau saya membeli bisnis franchise. Nah, ini tergantung dari dua macam sisi ya. Kalau Anda misalnya membuat bisnis franchise, Anda coba perhatikan. Banyak orang yang membuat bisnis franchise ya, di awalnya ketika dia membuat bisnis franchise, itu yang terjadi adalah dia membuat saja. Ya, oke, saya membuat labelnya, saya membuat mereknya, saya membuat packagingnya, saya membuat produknya dan kawan-kawan. And then dari sana Anda jual lagi kepada orang, teman ataupun kemitra Anda atau investor Anda. Nah, tapi ketika Anda membuat, nah ini juga harus diperhatikan. Seringkali waktu membuat yang terjadi adalah apa? Bisnis franchise ini tidak bertahan lama. Nah, ini juga harus Anda perhatikan guys.
setahun, 2 tahun, oke, dapat uang, ya. Tapi bisakah dalam jangka panjang? Nah, so ini Anda sebagai pebisnis yang ingin membuat kemitraan, Anda juga harus perhatikan bahwa bisnis franchise bukan hanya sebagai resep masakan, bukan hanya sebagai merek, ya, bukan hanya sebagai gerobak yang Anda jual. Tapi yang harus Anda perhatikan adalah apa? Ketika Anda membuat bisnis franchise, Anda harus perhatikan dulu bagaimana Anda menata sistem di dalam bisnis franchise Anda. Sistem yang dimaksud seperti apa, guys? Misalnya seperti ini. Pertama kali Anda membuat bisnis franchise, pasti harus ada produknya dulu seperti apa, ya. Produknya dulu, oke, produknya enak, bisa dijual, ini bagus. Tapi kalau seandainya produk ini belum bisa dijual, ya kalau Anda memfranchise-kan ini juga akan lebih susah, guys. Ya, jadi pertama dulu produknya harus enak, bagus, harga terjangkau. Nah, setelah itu harus Anda buat sistem berikutnya adalah bagaimana produk ini bisa didistribusikan secara massal, ya, bisa didistribusikan secara massal. Jadi Anda lempar dulu. Oke, sekarang saya akan buat bisnis ini dengan sistem kemitraan seperti ini, A, B, C, D, F, G. Orang bayar royaltinya seperti apa, nanti dari omsetnya seperti apa, lalu nanti sistemnya, nanti delivery seperti apa, dan kawan-kawan. Nah, ini Anda harus pikirkan, ya. Jadi bukan sekadar hanya Anda menjual merek Anda, tapi nggak memikirkan, oke, dari sistemnya pendeliverian seperti apa, dari beli barang di gudang pusat, gudang sentral, sampai saya lempar ke apa namanya, ke franchisee-nya, orang yang beli franchise-nya, sampai Anda mendeliverikan resepnya dan kawan-kawan pelatihannya, bahkan sampai Anda training rekrutmennya seperti apa, itu juga harus diperhatikan, ya. Dan yang paling penting ketika Anda memiliki bisnis franchise juga harus diperhatikan bahwa faktor marketing atau penetrasi pasar itu juga perlu diperhatikan, ya. Anda buka bisnis franchise misalnya satu merek, misalnya saya gampang ngomong, ya, tanpa mengambil label bisnis franchise yang lain. Misalnya Anda Anda buat franchise misalnya hamburger lah, ngawur ya, hamburger lah, ya. Hamburger Anda jual, ya. Ketika Anda jual produk hamburger di dalam bentuk satu gerobak, guys, dan Anda jual franchise-nya atau kemitraannya kepada mitra Anda, ya, Anda sudah ajarin nih, sudah jelas. Oke, Anda sudah berikan resep nih, sudah jelas. Anda bantu rekrutmen nih, sudah jelas. Tapi yang sering terjadi adalah ketika kemitraan ini salah memilih tempat. Ketika mitra ini salah untuk atau nggak tahu cara mempromosikan, atau mungkin Anda tidak bisa memenetrasi pasar di tempat mitra Anda, maka yang terjadi mitra Anda juga akan mungkin pada awalnya akan memiliki omset yang lumayan, tapi di akhir-akhirnya, guys, yang sering kali kami lihat adalah mitra Anda atau orang yang mengambil franchise tersebut akan mendapatkan omset yang akan turun. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan. Ketika dia memiliki omset yang turun, otomatis, guys, nah, mitra-mitra akan merasa, oke, wah, ini saya beli franchise kecewa, ya. Oh, saya ternyata beli franchise tidak menguntungkan. Yang kembali lagi kepada nilai daripada usaha Anda sendiri, bahwa franchise yang Anda jual tidak memiliki benefit untuk para mitra, ya. Jadi perlu diperhatikan, guys, jangan hanya jual franchise saja, jangan hanya jual kemitraan saja, tapi bagaimana Anda bisa mensustain supaya kemitraan Anda atau mitra Anda bisa mendapatkan keuntungan yang sepadan dengan mereka yang keluarkan. Otomatis ketika mereka mendapatkan keuntungan dan akhirnya mereka happy, mereka akan mengatakan yang baik terhadap bisnis Anda. Ya, ini juga yang harus Anda perhatikan. Nah, berikutnya, kalau Anda sebagai orang yang ingin mengambil franchise atau Anda yang ingin mengambil kemitraan, ya, Anda juga harus perhatikan, guys, bahwa kalau Anda mengambil kemitraan, jangan hanya tertipu daripada pertama kali buka rame, ya. Ini juga harus hati-hati, ya. Kalau saya boleh bongkar dikit, guys, ini mohon maaf tanpa ada maksud apa-apa. Banyak sekali bisnis franchise yang dibuka, ya, itu berdasarkan dari ketenaran daripada satu figur, ya, ketenaran daripada satu figur yang membuka bisnis franchise, ya. Itu bagus, guys, karena itu membantu untuk bisnis franchise-nya berkembang, ya. Tapi hati-hati juga, guys. Kalau karena ketenaran dan benar-benar orang itu datang, berarti bersyukurlah itu pembelinya pembeli yang asli. Tapi banyak juga, guys, yang di lapangan bahwa pembeli yang ada adalah pembeli yang fiktif atau pembeli bayaran, dan itu sering kali terjadi di lapangan untuk kelihatan ramai, ya. Atau misalnya ngomong papan bunga, bahkan papan bunga aja bisa disulap juga menjadi papan bunga yang juga bayaran atau minta daripada relasi-relasinya. Nah, itu tidak serta-merta bahwa bisnis tersebut bisa ramai, ya. Jadi Anda harus perhatikan, oke, saya mau beli franchise ini, harus saya lihat dulu apakah benar-benar ramai, ya.
Oh ternyata enggak, ternyata ini cuma kelihatannya rame di 3 bulan pertama. Oh rame ternyata cuma di 6 bulan pertama. Ya, setelah 6 bulan berikutnya bagaimana? Ya, jadi Anda harus hati-hati guys, ketika membeli franchise, ya, Anda juga harus lihat bagaimana support system daripada perusahaan tersebut, bagaimana komitmen mereka untuk membantu bisnis Anda juga berkembang, bagaimana support system mereka di dalam operasional, di dalam marketing, di dalam keuangan, di dalam tenaga kerja Anda, supaya bisnis Anda tidak hanya menguntungkan orang yang menjual kemitraan tadi, tapi juga menguntungkan Anda sebagai orang yang membeli franchise, ya. So, untuk sekarang, untuk saat ini saya yakin dan percaya bisnis franchise di Indonesia tetap akan berkembang karena peluang adalah bisnis yang menjanjikan hal yang baik. Ya, jadi bisnis yang baik adalah bisnis yang menjanjikan peluang, ya. Salah satunya adalah franchise, ya. Tapi juga harus diperhatikan bagi Anda yang sebagai penjual ataupun Anda sebagai pembeli franchise juga harus memperhatikan efek daripada jangka panjang. Ya, jangan hanya menjual mendapatkan keuntungan semata, tapi tidak bisa memberikan benefit untuk para audiens Anda atau dari para pembeli Anda, ya. Oke, sekian dari saya untuk teman-teman yang ingin tahu, ya, untuk bagaimana bisnis Anda bisa berkembang. Saya selalu memberikan tips untuk Anda dari framework 3 hal PSF. Ini yang selalu saya utarakan kepada teman-teman yang selalu saya mentoring kepada klien-klien saya, bagaimana Anda bisa berkembang dari framework PSF. People, System, dan Finance, ya. Jadi Anda bisa mengembangkan bisnis Anda dari 3 framework ini. Nah, untuk itu kawan, di bawah video ini, di bagian deskripsi Anda bisa lihat di situ ada link di mana Anda bisa mendownload video PSF yang saya berikan secara series, ya, ada 3 series untuk Anda. Anda boleh lihat di sana, Anda tinggal download guys untuk video PSF tadi. Anda bisa tahu bagaimana Anda bisa memiliki framework supaya bisnis Anda bisa berkembang, ya. Dan ini for free untuk teman-teman yang hari ini lagi nonton video ini, ya, karena saya peduli dengan kalian supaya kalian juga bisa semakin berkembang bisnisnya dan semakin bertumbuh bisnisnya dan semakin berkarya baik di Indonesia, ya. Selalu positif guys, selalu berkembang dan tebarkan terus hal yang baik terutama di bisnis Anda. Sebagai entrepreneurs harus terus berjuang dan terus positif. Oke, salam sukses untuk Anda dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye bye.